Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lukman Hakim dengan NIM 2190302025 kelas A pagi mahasiswa STEM Pariwisata Internasional. Di sini saya ingin membahas tentang buku KWU 2 10 dan 11 bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Ya, langsung saja masuk ke buku yang ke-10, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, yang berjudul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Ini adalah buku lanjutan yang kemarin-kemarin, teman-teman. Jadi unit usahanya masih sama. Mansi Food menyediakan makanan dan minuman siap saji. Di sini ada 3 komponen: elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Yang di sini yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerjanya ada 3. Yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha baru. Di sini mencangkupi saya memilih penanaman modal dan siklus pengembangan produk yang panjang. Yang kedua ada sumber-sumber modal. Personal diidentifikasikan. Nah, ini mencangkup dana pribadi, dana teman atau keluarga atau sahabat, dan sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan, teman-teman. Yang ketiga ada potensi peningkatan pendanaan. Ini dapat mencangkup personal funds atau dana pribadi, equity capital, penyertaan modal, debt financing, pembiayaan perhutangan. Elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Di sini kriterianya ada 3. Business angels mencangkupi mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Yang kedua ada jenis venture capital, dapat mencangkup berdasarkan kepemilikan private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company, teman-teman. Initial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat. Di sini saya memilih diversifikasi, likuiditas, dan portofolio. Yang kedua ada pengakuan investor dan perubahan modal. Di sini elemen yang ketiga adalah identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriterianya ada bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBI Guaranteed Loan atau SBI Guaranteed Loan memiliki karakteristik program SBI yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Nah, di sini sumber-sumber pinjaman lain, elemen yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain dapat mencangkup teman dan keluarga, kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. Yang ketiga jaringan langganan peer-to-peer, teman-teman. Elemen yang keempat, teman-teman, memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah leasing atau sewa diidentifikasikan dan memiliki karakteristik. Yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau pembisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua adalah keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Itu dia. Nah, di sini juga ada SBIR, Small Business Innovation Research, teman-teman, atau STTR, Small Business Technology Transfer
grant program diidentifikasi. SBAR dan SBTCR memiliki karakteristik. Program SBER adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Itu dia teman-teman ya, tugas buku yang ke-10 KWU 2. Terima kasih. Kita masuk ke buku kerja yang ke-11 atau yang ke-5. Lanjutan dari buku-buku yang kemarin, teman-teman, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Di sini yang berjudul identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Untuk unit usahanya masih sama karena ini adalah lanjutan dari buku-buku yang kemarin. Restoran perseorangan, Mansi Food, produk atau jasa makanan dan minuman siap saji. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Di sini ada langkah-langkah, kriteria kerja, dan hasil rekapan. Di sini yang pertama, langkah-langkahnya adalah identifikasi peluang pemasaran. Kriterianya 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencangkup kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, angka penjualan. Teman-teman. Di sini ada juga jenis-jenis pemasaran, dapat mencangkup pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh, teman-teman. Yang kedua adalah 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, dibentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal pengembangan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencangkup e-commerce dan kontribusi pada bisnis dapat mencangkup berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovasi, dan ide-ide kreatif dapat mencangkup pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencangkup institutional approach, supplier, produsen, perantara pedagang dan perantara agen, perusahaan pesaing, dan pembelian akhir, teman-teman ya. Di sini kita masuk ke langkah-langkah yang kedua, ada investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran diidentifikasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencangkup penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar yang segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap melalui usaha. Pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Yang ketiga ada pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan pengaruh FIB, fitur, advantage, dan benefits dari produk, mengubah modal atau menambah ukuran baru. 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencangkup yang pertama adalah desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dan produk untuk memenuhi permintaan konsumen, atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga ada bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal, keamanan produk, dan tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal. Standarisasi.
Yang terakhir, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Terus 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencangkup faktor eksternal, kode etik kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasikan dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencangkup pemotongan harga, periklanan ekstensif, kupon, penjualan 2 untuk 1. Itu dia teman-teman. 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran di sini dapat mencangkup top ranking topics, sensational topic, dan new topic. Yang ketiga adalah evaluasi perubahan. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasional dapat mencangkupi di sini perencanaan proyek pemasaran. Terus ada manajemen profesi kreatif end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisa, teman-teman. Nah, di sini ada 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda, termasuk menyediakan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencangkup struktur fungsional organisasi saja sih. Yang ketiga, 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkirakan kebutuhan sumber daya adalah staf tambahan, penelitian dan pengembangan, dan pelatihan staf. 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan di sini ada staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, dan pemilik, serta staf produksi. 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Ya, di sini berdasarkan hasil analisa saya di atas, teman-teman. Usaha ini memiliki pemasaran bagus dan sangat terbuka, maka harus segera melakukan upaya peningkatan customer engagement agar dapat memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. Mungkin itu saja, teman-teman, buku kerja yang 11. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.